Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurhayati dari kelas 3C Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat, yaitu Smart Learning Management System berbasis Python. Kode yang pertama tentang import library. Bagian ini digunakan untuk mendukung jalannya program. US dipakai untuk mengelola folder dan membersihkan layar. Yang kedua tentang data input error. Bagian ini menjelaskan untuk membuat error khusus ketika input tidak memenuhi kriteria sistem. Contohnya jika judul tugas terlalu pendek dengan custom exception, pesan kesalahan menjadi lebih jelas dan spesifik. Terus selanjutnya bagian tugas atau nama lainnya abstrak tugas. Kelas tugas berfungsi sebagai kelas dasar abstraksi untuk semua jenis tugas. Kelas ini memiliki atribut judul, matkul, dan timestamp. Selain itu, terdapat metode abstrak getInfo yang wajib di-override oleh kelas turunan, serta metode format save untuk menentukan format data sebelum disimpan ke file. Selanjutnya, bagian tugas coding. Kelas ini merupakan turunan dari kelas tugas yang digunakan untuk tugas coding. Kelas ini memiliki atribut tambahan berupa bahasa dan mengoverride metode getInfo untuk menampilkan fungsi tugas coding secara khusus. Selanjutnya bagian kelas tugas esai, dan ini contohnya codingannya. Kelas tugas esai juga merupakan turunan dari kelas tugas. Kelas ini memiliki atribut jumlah kata dan metode getInfo yang berada dari tugas coding. Perbedaan ini menunjukkan penerapan konsep polimorfisme. Selanjutnya, kelas database manager. Ini contoh kodenya. Kelas ini digunakan untuk mengelola penyimpanan data tugas. Fungsinya meliputi membuat folder database, menyimpan data tugas ke file tugas.txt, serta membaca data tugas menggunakan YILET agar efisien dalam penggunaan memori. Selanjutnya menampilkan header. Ini contohnya ada di sini. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan judul dan identitas sistem pada layar agar tampilan program tersebut lebih rapi dan profesional. Selanjutnya tentang data input error. Bagian ini digunakan untuk menangani kesalahan input seperti pilihan menu yang tidak valid untuk jumlah kata yang bukan angka. Selanjutnya bagian data input error. Bagian ini digunakan untuk menangani kesalahan input seperti pilihan menu yang tidak valid atau jumlah kata yang bukan angka. Error handling mencegah program berhenti secara tiba-tiba dan menjaga sistem tetap berjalan dengan aman. Yang terakhir, kode ini menjelaskan tentang menandakan bahwa fungsi main hanya akan menjalankan ketika file dieksekusi secara langsung dengan standar penulisan program Python. Kesimpulannya, program ini menghasilkan sistem manajemen tugas mahasiswa berbasis CLI yang menerapkan konsep OOP, Custom Exception, File Handling, dan Error Handling secara terstruktur. Dan saya akan menjelaskan tentang menjalankan kode ini. Pertama, kita klik tanda ini buat mengerun. Kita pilih Run Python File in Dedicated Terminal. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Kita masukkan angka 1, masukkan judul tugas, kita kasih namanya Python. Selanjutnya kita masukkan mata kuliah ini dengan mata kuliah
PBO. Bahasa pemrogramannya kita isi dengan Python. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terus kita coba tekan enter untuk melanjutkan. Kita pilih nomor 2. Kita masukkan judul tugasnya. Python saja. Ini mata kuliah PBO. Target jumlah katanya 100. Nah, kita tekan enter untuk melanjutkan. Kita klik 4 saja. Terus kita tekan enter untuk melanjutkan lagi. Dan tampilannya akan seperti ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.